Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Emilia Nimatul Fibriana dari kelas 11 IPA 5 sebagai podcaster yang akan berbincang-bincang tentang kasus yang sedang booming-boomingnya nih, tentang stunting yang lagi booming-boomingnya di kalangan remaja maupun orang tua. Nah, sekarang aku udah sama narasumber yaitu Kak Nur Hisbah Diana. Silakan Kak Diana. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nur Hisbah Diana dari kelas 11 IPA 5. Di sini aku sebagai narasumber dari organisasi PIK Remaja Lotus MAN 1 Tegal. Apa kabar nih Kak Diana? Alhamdulillah baik. Kak Emil sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Oke, alhamdulillah ya. Nah Kak, aku sering banget nih denger tentang kata-kata stunting. Anak kena stunting, itu gimana sih maksudnya? Oke, jadi stunting itu merupakan gagal pertumbuhan dan perkembangan pada anak pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu sejak anak itu di dalam kandungan seorang ibu sampai anak itu lahir usia 2 tahun gitu. Nah, aku kan masih remaja ya Kak, dan pastinya teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini juga masih remaja dong. Ya. Nah, penting banget gak sih buat kita tahu stunting ini? Oke, jadi ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan sama banyak remaja juga ya, kayak kenapa sih remaja itu disuruh untuk mengetahui atau meningkatkan wawasannya tentang stunting kayak gini? Betul. Justru kan karena kita ya, remaja perempuan terutama, nantinya kan akan menjadi seorang ibu gitu ya. Jadi tentu dong edukasi tentang stunting itu penting untuk diketahui agar nantinya kita bisa mencegah gitu. Nah Kak, tadi kan stunting gagal pertumbuhan ya. Ya. Gagal pertumbuhan itu pasti pendek atau gimana nih? Jadi bener ya, stunting itu udah pasti pendek, tapi yang pendek itu belum tentu stunting. Jadi kan ada juga tuh yang pendek memang karena gen atau keturunan gitu. Nah, aku tuh kadang menjumpai orang yang ngejudge temennya itu pendek karena stunting. Nah, padahal kan kayaknya belum tentu ya Kak. Iya, belum tentu. Belum tentu. Nah, itu perbedaan antara pendek karena stunting dengan pendek karena gen itu apa? Oke, jadi seorang anak itu bisa dikatakan stunting kalau meliputi beberapa hal nih. Kayak yang pertama, tubuhnya lebih pendek dibandingkan teman-teman seusianya. Kemudian kecerdasannya atau kemampuan berorientasinya itu lebih lambat. Atau yang nomor 3 itu, kalau misal di usia tua, anak yang kena stunting ini akan lebih rawan terkena penyakit kardiovaskular gitu. Jadi nggak cuman pendek terus stunting ya, tapi juga diliputi dengan hal-hal yang tadi gitu. Nah, gitu ya Kak. Nah, bahaya nggak sih stunting ini? Oke, tentu stunting ini berbahaya ya, karena kan stunting ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia ya, dengan kualitas si anak ini gitu. Jadi dampak stunting ini ada 2, dampak jangka pendek sama dampak jangka panjang. Nah, kalau dampak jangka pendeknya itu kayak menurunnya kecerdasan anak, kemudian pertumbuhannya itu terhambat. Kalau dampak jangka panjangnya itu ya menurunnya prestasi belajar, terus menurunnya kemampuan kognitif, atau si anak ini rawan nih terkena penyakit kayak diabetes, obesitas, kanker, atau bahkan nanti disabilitas pada usia tua gitu loh. Jadi jelas ya, stunting itu berbahaya. Wah berarti stunting itu berbahaya ya Kak ya, Iya, karena nggak cuma ngaruh ke kualitas anak, tapi juga nanti si anak itu terkena penyakit kronis nantinya. Iya. Nah, penyebabnya sendiri stunting itu gimana Kak? Oke, jadi penyebab stunting ya, stunting itu nggak secara tiba-tiba gitu ya, kayak anak lahir kemudian terindikasi stunting, itu enggak. Tapi stunting itu ada penyebabnya dong, jelas. Misalnya karena kurangnya asupan gizi secara kronis, kemudian terjadinya infeksi berulang, atau kurangnya stimulasi psikososial gitu loh. Itu bisa dijelasin satu-satu atau enggak? Pasti temen-temen juga kepo dong. Oke, jadi dari kurangnya asupan gizi secara kronis ya. Jadi stunting ini erat kaitannya dengan pemenuhan gizi seorang ibu untuk masa kehamilannya sampai anak itu lahir usia 2 tahun. Atau biasa kita sebut itu 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan.
Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan golden period ya, atau periode emas yang memang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar si anak ini nggak stunting gitu loh. Gitu ya Kak. Nah, tadi kan ngomongin soal asupan gizi ya Kak ya. Ya. Nah, remaja itu tentunya harus tahu nih tentang pemahaman asupan gizi ini. Karena nantinya juga remaja itu kan akan menjadi orang tua dan harus paham dong apa yang harus dia lakukan nantinya untuk anaknya nanti. Nah Kak, kalau untuk pencegahannya sendiri itu gimana Kak? Karena kan kita sebagai remaja nggak mau dong kalau anak kita terkena stunting. Oke, jadi kalau untuk pencegahan otomatis berkaitan sama penyebab juga ya. Iya, Oh ya, tadi betul. aku lupa nambahin nih, kalau penyebab stunting itu juga bisa karena infeksi berulang ya, terus kemudian lingkungannya yang kotor, terus nggak ada air bersih, atau intinya lingkungannya nggak bersih gitu, itu juga bisa menyebabkan stunting. Kenapa kok bisa gitu ya? Iya. Nah, itu tuh karena kalau misal ya lingkungannya kotor, lingkungannya nggak bersih, nggak ada air bersih, itu akan beresiko anaknya mudah terinfeksi, terkena penyakit infeksi gitu kan. Nah, kalau si anak ini udah terkena penyakit infeksi, otomatis gizi yang masuk dalam tubuh si anak itu, yang seharusnya gizi itu untuk pemenuhan gizi untuk pertumbuhan ya, tapi gizi itu malah sibuk untuk ngurusin si infeksi ini nih. Jadi kan ya namanya anak-anak ya, untuk masa pertumbuhan itu membutuhkan pemenuhan nutrisi gitu. Jadi kalau nutrisinya nggak terpenuhi, ya jelas otomatis pertumbuhannya dapat terhambat gitu. Nah, jadi cara pencegahannya ya tadi ya? Iya, betul. Oke, cara pencegahannya kan kalau penyebabnya kurangnya asupan gizi nih, ya berarti cara pencegahannya dengan pemenuhan asupan gizi gitu. Jadi kalau misal anak lahir, itu harus diberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Kemudian kalau udah 6 bulan nih, dikasih juga sama makanan pendamping ASI atau MPASI sampai usia 2 tahun. Terus juga rutin juga dicek di posyandu agar kalau misal terindikasi gagal pertumbuhan itu bisa segera dicegah gitu loh. Gitu ya Kak. Nah, kalau misalkan ya anaknya itu lebih dari 2 tahun baru terindikasi stunting, itu masih bisa dicegah atau enggak? Oke, jadi kalau udah lebih dari 2 tahun ya, Iya. dari tadi kan kita ngomongin sampai anak usia 2 tahun tahun, gitu. iya, benar. Karena memang masa pencegahan stunting itu dalam itu 1000 hari pertama kehidupan. Cuman kalau udah usia 2 tahun ke atas, itu bisa diminimalisir sih dampaknya. Tapi udah nggak bisa dicegah lagi ya yang namanya stunting. Cuman bisa diminimalisir aja gitu dampaknya. Gitu ya Kak. Nah, pencegahannya tadi ya itu kan. Nah, tadi ngomongin soal asupan gizi juga ya Kak. Iya. Itu menurut aku juga bisa nggak sih antara masyarakat nih, masyarakat sekitar dengan PAUD yang dia itu, kalau PAUD kan mereka di Batita ya, Batita bawah 3 tahun. Itu mereka kerjasama buat mendirikan kantin yang sehat nih. Kantin yang memberikan asupan-asupan gizi yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain yang sesuai dengan isi piringku. Gimana Iya, Kak? betul. Menurut Kakak gimana? Ya bisa juga sih itu kayak gitu. Oh iya Kak. Nah terus pencegahannya nih sebagai kita remaja ya, Iya. pasti nggak mau dong nanti anak kita terkena stunting. Betul. Dan gimana sih Kak sebagai remaja untuk ikut serta dalam pencegahan stunting ini? Oke, ya benar sih, kita kan masih remaja ya. Jadi kita juga bisa sih berkontribusi untuk pencegahan stunting. Kayak misal minum tablet tambah darah. Kayaknya udah nggak asing lagi nggak sih kalau denger tablet tambah darah gitu. Kak Emil sendiri pasti sering kan untuk Iya, disuruh betul minum banget. tablet tambah darah kayak gitu. Iya, tablet tambah darah ini. Cuman kadang tuh aku nggak tahu loh fungsinya sendiri tuh buat apa sih? Kayak gitu Oke, loh. jadi tablet tambah darah ini fungsinya untuk mencegah anemia gitu ya. Jadi kita kan perempuan nih. Nah, cadangan zat besi yang dimiliki oleh perempuan itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Udah gitu, perempuan setiap bulannya ada menstruasi, ada apa kan? betul. Nah, kalau perempuan itu menstruasi, itu zat besinya akan keluar dari tubuh. Nah, untuk mengganti zat besi yang udah hilang, yang udah keluar dari tubuh, dan juga memang sih untuk pemenuhan zat besi dalam tubuh perempuan,
maka dianjurkanlah untuk minum tablet tambah darah gitu. Jadi kita nggak cuman disuruh minum aja gitu ya, tapi memang ada manfaatnya gitu. Karena kadang kan aku tuh juga ngerasa ya Kak, obat tablet tambah darah itu kayak amis gitu loh Kak. Dan Iya setelah sih. itu kayak mual gitu. Kayaknya itu keluhan yang dirasakan sama Betul, semua orang semua yang orang. disuruh minum tablet tambah Bener darah ya. banget, bener, Iya bener, sih. bener. Saya juga Remaja sebenarnya juga. gitu. Cuman kalau kita pikir-pikir kan yang namanya mencegah gitulah ya. Iya. Pasti lebih Baik. mudah, lebih baik Daripada daripada mengobati. mengobati. Karena Bener. kalau udah terlanjur stunting ya dampaknya kayak tadi banyak banget kan iya, itu. Iya, bener. Mm. Nah, teman-teman, kita penting banget ya buat minum obat tablet tambah darah ini walaupun Iya. kalian merasa rasanya itu gak enak mungkin ya, tapi Iya, bener. ini penting banget buat zat besi ya Kak ya, Iya, buat betul. zat besi kalian untuk pertumbuhan. Gitu Kak. Nah, Kak, gimana Kak di Tegal sendiri itu gimana stuntingnya? Kalau di Tegal, sebenarnya stunting di Tegal itu cukup tinggi ya. Cuman alhamdulillahnya udah menurun sih. Tapi untuk saat ini ya, Kementerian Kesehatan itu masih ada target sih untuk 2024 gitu. Jadi 14%. Karena untuk tahun 2022 itu angka stunting di Indonesia masih tinggi ya, masih 21,6% gitu. Jadi untuk 2024 Kementerian Kesehatan ada target untuk percepatan penurunan angka stunting sampai 14% aja gitu. Jadi semoga sih bisa terlaksana ya kayak gitu ya. Ya, amin juga lah pastinya. Nah, semoga tahun depan juga bisa turun ya angka Iya, stunting ini. Karena kan semakin rendah angka stuntingnya, insya Allah sumber daya manusianya juga semakin berkualitas gitu ya. Karena kan stunting juga berkaitan sama kemampuan berpikir anak, kecerdasan anak, prestasi gitu loh. Nah, Kak, udah lumayan gak kerasa nih Kak kita ngobrol-ngobrol Iya, kayak gini gak betul, sih? betul. Nah, makasih banget buat Kak Diana Oke, telah menjelaskan stunting ini, dan makasih banget buat teman-teman udah nonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat juga buat kalian semua. Ya, amin. Dan harapannya ya dengan diberikannya edukasi nih, Iya. meskipun ini mungkin nggak lengkap ya, Iya, nggak iya. seberapa ya, Iya, cuman benar-benar. ya harapannya dengan diberikannya edukasi seperti ini bisa menimbulkan ya kesadaran untuk terutama kita nih perempuan untuk jaga pola hidup mulai dari sekarang, pola hidup yang sehat, rajin minum tablet tambah darah, terus rajin olahraga juga, terus makan makanan 4 sehat 5 sempurna juga diiringi dengan porsi yang sesuai ya, atau isi piringku. Ini yang tadi belum aku sampaikan juga nih kayaknya. Oh, iya. Jadi kalau kita makan makanan 4 sehat 5 sempurna, itu nggak cuman jenis makanannya aja ya yang beragam, tapi kadarnya itu juga harus sesuai. Jadi kalau sesuai sama panduan isi piringku, itu ada 30% makanan pokok, kemudian 30%-nya lagi sayuran, kemudian 20%-nya lagi buah-buahan, dan 20%-nya lagi lauk pauk. Jadi jangan lagi nih makan nasi sama mie. Karena orang Indonesia tuh biasanya gitu gak sih Kak? Iya, kayak bener. apa-apa harus sama nasi, karena menurut mereka itu belum lengkap gitu loh kalau Iya. kalau belum nggak sama afdol nasi, kalau nggak afdol. belum makan nasi Nggak gitu ya. kenyang gitu kan. Tapi Nah, kan harus dilihat juga nih kandungannya. Kalau misal sama-sama karbo, ya harus ketemunya sama yang lainnya dong. Jangan Iya, karbo sama betul karbo banget sih, gitu betul kan. banget. Karena nanti akan menyebabkan malgizi ya, atau gizi tidak seimbang kayak gizi gitu. nggak seimbang. Nah, teman-teman perlu banget nih buat kita menerapkan pola hidup sehat. Terus Betul. tadi ya yang Kak Diana bilang, minum tablet tambah darah ini, menjaga kebersihan juga. Walaupun mungkin berat ya, karena Iya. mungkin baunya atau rasanya nggak enak, tapi ya udahlah. Minum aja Minum gitu aja kan. gitu, Karena karena- pastinya nanti berdampak buat kalian juga Ya, nantinya. toh itu untuk kebaikan juga Iya, gitu kan. Dan jangan lupa tadi kalian perlu tahu pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Karena itu juga bisa mencegah stunting ya Kak ya. Betul, itu yang paling responsif ya dalam pencegahan stunting itu 1000 hari pertama kehidupan. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama berkontribusi dalam pencegahan stunting sejak dini. Nah, topik ini nggak cuma buat remaja-remaja perempuan ya Kak ya. Iya, betul. Tapi juga buat remaja laki-laki yang pastinya nantinya akan membangun keluarga
yang pastinya pengen juga dong punya keluarga yang sehat, menghasilkan keturunan yang sehat juga. Iya, betul sekali. Topik ini tuh sering banget buat remaja itu nggak perlu bahas gitu ya. Kayak diremehin gitu ya? Betul banget Iya diremehin. Padahal ini tuh topiknya penting banget buat Penting mereka. dong, karena kan gitu. dalam yang namanya kehidupan kita tuh harus punya suatu perencanaan gitu ya. Iya, betul. Jadi perencanaan nggak cuman tentang mau kuliah di mana, tentang kita pengen kerja apa, tapi ya perencanaan ada pendidikan, karir, dan juga perencanaan kehidupan Iya. berkeluarga gitu. Jadi Nah, kalau iya. misal kita dapat universitas yang bagus, kita bisa kerja di pekerjaan yang layak, tapi kalau kita nggak punya perencanaan ya untuk kehidupan berkeluarga atau edukasi tentang bagaimana pola pengasuhan anak, bagaimana cara mendidik anak itu kurang, ya walau a'lam gitu kan ya. Iya, betul banget sih. Aku juga setuju banget sama Kak Diana. Iya. Nah, teman-teman, gitu aja sih dari kita ya. Makasih banget buat Kak Diana Oke, ya udah terima kasih menjelaskan kembali. tentang- Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Dan buat podcast Man Satu Tegal, makasih banget buat udah ngundang aku nih. Dan bye, I'll see you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.